Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran MIS Ekonomi Islam. Ini kelas 11 ya. Kelas 11 hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang hukum penawaran, teori hukum penawaran. Jadi di sini yang mau dibahas, kalian bisa lihat RPP MIS yang udah MIS bagikan. Dan juga MIS udah bagikan ini di web waktu itu. Kalau nggak salah ini apa ya, PPT ya, PowerPoint ya. Di PowerPoint ada, udah Miss bagikan. Yang mau kita bahas di sini baik itu pengertiannya, hukumnya, terus faktor yang mempengaruhi, jenisnya, kurvanya, fungsinya, dan elastisitasnya. Jadi hampir sama kayak teori hukum permintaan yang lalu. Sekarang kita masuk ke penawarannya gitu. Masa permintaan aja? Masa ada pembeli aja, penjualnya nggak ada? Nggak mungkin ya kan. Jadi apa itu penawaran? Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah jadi penjual, itulah kita akan membahas dari segi penjual atau segi penawaran. Apa itu penawaran? Jadi penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh si penjual pada tingkat harga tertentu dan faktor-faktor yang diasumsikan tetap. Terus kita masuk ke macam-macamnya. Di sini ada penawaran perorangan atau individu, penawaran kolektif atau rame-rame atau bersama. Maksudnya apa sih Miss gitu? Jadi kalau misalnya penawaran perseorangan atau individu ya kayak kalian tahu lah. Di sini kalau penawaran individu biasanya dia si penjualnya cuma satu gitu. Jadi dia misalnya ngejualkan secara tunggal. Ya kayak kalian online shop yang online shop yang merintis satu-satu, itulah dia penawarannya tunggal atau individu. Lalu ada penawaran kolektif atau bersama. Biasanya ini dia beberapa penjual atau penjualnya rame gitu. Misalnya aja kayak di pajak itu kan penjualnya rame kan. Maka itu disebut dengan penawaran kolektif, di mana si penjual yang jual sayur gak cuma satu, jadi banyak. Itulah disebut dengan penawaran kolektif. Jadi gak cuma satu aja penjualnya, banyak, dengan tingkat harga yang beda-beda. Habis itu kita masuk ke faktor-faktor penawaran. Itu bisa kalian baca kembali. Harus kalian baca, harus. Jadi Miss di sini menjelaskan secara ringkas aja gitu. Jadi di sini faktor-faktornya itu ada harga, pasti ya harga itu menentukan penawaran dan menentukan permintaan. Misalnya aja kalau di permintaan harganya lagi tinggi, pasti kalian nggak mau beli. Tapi kalau misalnya harganya lagi murah, lagi rendah, pasti banyak kali yang beli. Nah, itu berbanding terbalik dengan penawaran. Karena hukum penawaran itu berbanding lurus dengan harga. Harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus, Miss? Jadi hukum penawarannya berbunyi kayak gini. Saat harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Berbanding lurus kan? Jadi naik. Saat harga suatu barang naik, barang yang ditawarkan itu naik. Beda sama bab lalu tentang permintaan, itu beda. Jadi harga menentukan si penawaran ini. Yang kedua itu biaya input. Misalnya apa Miss biaya input? Ini biaya-biaya untuk memproduksinya. Misalnya itu
Kalau kalian misalnya jadi penjual nih, barangnya itu harga jualnya murah, tapi harga memproduksinya itu mahal gitu, butuh biaya ekstra. Pasti kalian nggak mau nawarkan barang itu, pasti kalian nggak mau ngejualkan itu karena rugi gitu. Setelah itu teknologi gitu juga, teknologi mempengaruhi penawaran pastinya. Terus keuntungan, kayak Miss tadi bilang kan, kalau misalnya kalian jual barang yang nggak untung kali, malah rugi, pasti kalian nggak mau. Itu termasuk faktornya. Terus harga yang akan datang. Nah, ini gimana Miss? Misalnya, contohnya kayak yang lagi viral ini, bunga janda bolong, bunga apa itu lagi. Jadi itu kan saat ini harganya meroket nih, banyak nih produsen, banyak nih penjual yang nawarkan itu dengan harga yang segila-gilanya. Dah, semakin tinggi harganya semakin banyak yang nawarkan. Tapi kita lihat harga akan datang, apa ini bakal tetap viral, apa ini bakal tetap diminati tahun-tahun yang akan datang. Nah, kalau dia nggak begitu yakin atau ini kayaknya bentar aja nih viralnya, habis itu nanti ke depannya pasti nggak banyak orang yang mau nawarkan itu, nggak banyak yang mau jual itu, pasti sedikit aja, nggak semuanya gitu. Itu mempengaruhi. Setelah itu persaingan. Nah, tingkat persaingan tinggi maka penawaran naik. Misalnya contohnya kayak pulpen nih, harga semakin cantik, semakin banyak, semakin bersaing, orang inovasi terus-terusan, harganya semakin mahal, semakin banyak yang ditawarkan gitu. Jadi semakin banyak saingan, penawaran pun semakin banyak. Oke, itu tadi pengertian macam-macam faktor. Sekarang kita hukum tadi udah Miss jelaskan, hukum juga udah tadi. Saat harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Setelah itu kita masuk ke kurva. Ini banyak kali nih yang nggak ngerti ya kan kalau kurva. Jadi simpel aja sih sebenarnya. Ini gambarkan dulu. Misalnya ya, karena dia kan harga suatu barang kan harga sama jumlah jumlah penawaran, harga dengan jumlah penawaran ini kan berbanding lurus ya. Jadi kalau buat contohnya, misalnya tabel harga barang 200, penawarannya misalnya 10, harga barang 500, penawarannya 30 aja lah. Terus naik lagi jadi 700, barangnya naik lagi jadi 50. Oke, ini untuk harga, ini untuk Q. Supply demand supply. Jadi gini ceritanya, misalnya harganya 200, penawarannya 10, harganya 500, penawarannya 30, harganya 700, penawarannya 50. Jadi kita buat aja ini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oke. 200 10. Dah. Terus 500 ke 30. Terus 700 ke 50. Berarti kan dia mengikuti kan? Ini kan. Jadi dia semakin ke atas kan, dari A ke B ke C. Berarti dia kurvanya dia dari bawah ke atas.
ya enggak, dari bawah ke atas itu kurvanya. Dan ini disebut dengan kurva bergerak. Terus kalau ada yang nanya, terus nih sama enggak kayak kurva yang lalu? Ada kurva bergerak dan ada kurva bergeser. Kalau bergeser itu gimana? Bergeser, ingat, kalau bergeser dia harganya itu tetap. Jadi misalnya walaupun harganya tetap, harganya di 200 saja, tapi kenapa penawarannya naik-naik terus gitu. Nih, penawarannya naik terus, maka dia kan bergeser dari arah mana nih? Kiri ke kanan. Itu ini namanya kurva bergeser. Ngerti ya? Kalau bergeser itu pasti harganya tetap atau P-nya tetap, dia P-nya 0, tetap di situ-situ aja. Yang bergeser itu apanya? Yang berubah itu apanya? Yang berubah itu jumlah penawarannya atau Q, demand apa supply? QS ya, supply ya. Jadi begitulah. Ini dulu lah ya. Sampai di kurva dulu. Yang nggak paham nanti tanya aja di WA, tanya aja di grup sama Miss. Nanti Miss jelasin lagi. Oke?